berikutnya. Kita lanjut. Dengarkan secara membacanya. Wa in kuntum marda aw ala. Jadi ini satu yang lama ditahan, nun sukun ketemu kaf, satu. Wa in kun, ini lagi nomor yang kedua, nun sukun ketemu ta. Kuntum mim sukun ketemu mim, sudah 3 yang dikasih lama dan harus sabar di sini. Mardo, apalagi ini ada garis melengkung di atasnya, jadi kita harus bersabar membaca di sini, ya tidak boleh buru-buru. Wa in kuntum mardo aw ala safarin, satu alif satu ain, aw ala safarin, baris 2 ketemu alif atau hamzah, cepat masuk n dan jelas. Jadi au ala safarin au jaa ahad. Ya, kalau misalnya habis nafas, ya, panjang dulu di sini 5 harokat. Au jaa ahad. Nah, de dipantul, ahad. Kemudian diulangi dari sini. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Coba bayangkan, ini baris 2 ketemu, di sini sudah lama memang, ya, ditahan 5 harokat. 1, kemudian baris 2 ketemu mim, idgham biguna, ini harus lama. Ahadum, sudah 2 yang panjang, 1, 2, kemudian minkum, nun sukun ketemu kaf, sudah 3 dikasih lama, kemudian mim sukun ketemu mim lagi, 4, kum minal ini lagi, jadi sudah ada 5 semua, ya. Minal ghaiti aw lamastum, ya. Aw lamastum, berhenti sini habis nafas. Kemudian aw lamastumun nisa, nunnya dikasih lama. Tumun nisa, ini juga lama. Nisa falam tajidu ma'an ini lama semua, ya. Jadi ini ayat yang membuat kita harus banyak bersabar, ya. Falam tajidu. Nah, sampai di sini aja dulu, falam tajidu, ya. Jadi, ya, tumun nisa falam tajidu, ya. Atau bisa juga kalau misalnya panjang nafas, misalnya falam tajidu ma'a, panjang dulu, ma'a, baru disebut hamzanya, terus ditahan 2 harokat. Ya, baik, sekarang saya akan mulai dari sini. Kalau tadi, ya, sampai di sini, ya. Nah, sekarang mulai dari sini, wa in kuntum sampai ma'a. Nah, ini dengarkan baik-baik, ya, karena ini banyak yang ditahan dikasih lama. 1, dengarkan, tidak ada yang ikut. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a. 2, dengarkan. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad
Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. Nah, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo, 1000 lebihan sudah bergabung, satu huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Wa in kuntum marda au ala safarin, atau habis nafas boleh berhenti sini karena banyak orang tua. Au ala safar, berhenti sini ya, karena ini lumayan 1, 2, 3, 4 dikasih lama di sini. Nah, makanya kelihatan pendek sampai di sini tapi sebenarnya panjang karena di sini ditahan dikasih lama ya. Jadi berhenti di au ala safar. Nah, kemudian siap, lanjut. Au ala safarin au jaa ahadum minkum. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. Ya, 2, ikut semua, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. Terakhir, siap. Ikut semua, 1, 2, 3. Wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. Ya, baik. Sekarang baca mandiri ya, berhenti di au ala safar. 1, 2, 3. Ya, kita murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Wa in kuntum marda aw ala safar
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. Nah, sekarang terakhir, dengarkan kami bacakan. Falam tajidu ma'an fa. Baris 2 ketemu fa dikasih lama. Ma'an fatayammamu sa'idan. Mim dikasih lama, mim tasydid. Fatayammamu, mu 2 harokat. Sa'idan ta. Baris 2 ketemu ta. Sa'idan tayyiban fa. Sama ini baris 2 ketemu fa juga dikasih lama. Bang famsahu. Ya, berhenti sini. Famsahu. Kemudian diulangi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Biwujuhikum wa aydikum. Nah, kemudian innallaha, nun tasydid. Innallaha kana afuwan gha. Kana ain afuwan gha. Tidak boleh lama di sini, baris 2 ketemu ghain, langsung cepat masuk huruf n. Afuwan ghafura. Ro juga cukup 2 harokat. Ya. Baik, sekarang dengarkan saya bacakan. 1, tidak ada yang ikut. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana afuwan ghafura. 2, dengarkan tidak ada yang ikut. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana afuwan ghafura. Ya, langsung saja ikut semua. Tidak ada yang diam. Ayo, 1 huruf 10 pahala. 1000 lebih yang sudah bergabung. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana afuwan ghafura. Baca mandiri. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita mulai dari atas sama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian adalah mardo, sakit, satu, ya, au ala safarin, au atas dalam perjalanan safar, ya, minimal 80 km hari ini. Kalau naik mobil, naik kereta, naik pesawat, minimal 80 km. Ya, kalau dulu ada ukuran tertentu, ya, kesepakatan ulama jumhur hari ini adalah 80 km. Ya, kalau sudah 80 itu kita sudah capek-capek, ya, memang sudah merasa ya merasakan efek dari perjalanan safar itu. Karena manusia itu memang sifatnya mau tidak mau bagaimanapun kuatnya, ya, pasti ada kelemahannya. Au ala safar. Satu, sakit, kedua safar, au jaa ahadum minkum, atau datang ahadum minkum, seseorang di antara kalian, minal ghaito, dari buang air. Dari buang air. Jadi sudah 3, ya. Sakit, safar, buang air. Au lamastum, atau lamastum. Lamastum artinya bukan la di sini yang seperti ini, la wala, bukan. Ini lamastum, satu kata tersendiri, kalian telah menyentuh an-nisa, perempuan. Ya, perempuan. Maksudnya di sini ada 2. Sebagian ulama mengatakan menyentuh perempuan di sini adalah bahasa halus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhubungan perempuan suami istri, ya, enggak boleh sembarangan, perempuan sembarangan, ya. Menyentuh maksudnya di sini berhubungan suami istri tapi belum mandi, ya, tidak temukan air. Yang kedua, menyentuh perempuan adalah secara umum yang bukan mahram kita, tapi kita sentuh perempuan, termasuk ada yang jabat tangan, ya, atau tidak sengaja menyentuh perempuan, kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan. Nah, ini tidak boleh. Nah, jika seperti ini semua, falam tajidu ma'a, sedang kalian tidak mendapatkan air. Ya, satu, kalau sakit tidak bisa sentuh air, ada air tapi tidak bisa sentuh. Pergi safar, tidak ada juga air didapat, ya. Sementara sudah masuk waktu sholat misalnya, ya. Atau dari buang air besar, waduh, tidak ada juga air. Tidak aja. Bagaimana caranya? Ya, ada tata cara sendiri beristinja dengan tanpa air, ya, tentunya misalnya dengan menggunakan batu dan seterusnya, ada pembahasan khusus. Atau berhubungan suami istri, ataukah menyentuh perempuan lain yang bukan mahram tanpa sengaja, ya, sengaja saja dilarang, ya, tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu saling bersentuh-sentuhan, ya. Apalagi kalau disengaja, ya, tidak disengaja saja, ini tidak boleh. Falam tajidu ma'a, sedang kalian tidak mendapatkan air, maka solusinya dari Allah adalah fatayammamu, maka bertayammumlah kalian, so'idan, dengan debu, thayyiban, yang suci, ya. Maka bertayammumlah dengan debu yang suci, ya.
Nah, debu, kalau tidak ada debunya Ustadz, ya kan kita tidak bisa juga melihat debu, ada yang kan debu itu ada dua macam, ada yang jelas kelihatan karena terlalu banyak sekali debu, ada yang tidak kelihatan tapi ada debu tapi tidak kelihatan. Nah, maka tempelkan saja tangan di situ, ya di bagian debu tersebut, apakah di dinding atau di bagian di bawah di lantai ada debu yang bersih tentunya ya, bukan debu yang kotor ya, debu yang bersih. Maka ini caranya, fatayamum, bertayamum, kalau tidak ada air didapat. Atau sakit tapi tidak bisa kena air, ada memang begitu. Ya, nah, maka bertayamum dengan thayyiban, su'idan thayyiban, dengan debu yang baik. Famsahu. Nah, caranya bertayamum, Allah mengajarkan kita, ada dua cara. Dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada dua cara. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka usapkanlah kalian atau kalian usaplah biwujuhikum, yaitu dengan wajah kalian, wa aidikum, dengan tangan kalian. Jadi wajah dulu ya. Jadi Bapak Ibu setelah menempelkan tangan di tempat debu yang suci ya, kalau di pesawat biasa kan di depan kita ada sandaran kursi, atau ada di samping kita dinding pesawat ya, atau di kursi kita sendiri ditempel tangan kita. Setelah ditempel ya, kemudian diusapkan, boleh ditiup sedikit ya, ditiup tangan kita, atau ada yang sampai ya seperti orang bertepuk tangan ya, kalau sangat kental sekali debunya. Tapi kalau tidak banyak sekali debu, sedikit, tidak usah ditiup, tidak usah sampai di seperti ini tangannya ya. Kemudian yang mana yang diusap terlebih dahulu? Berdasarkan firman Allah, muka dulu baru tangan ya. Nah, muka kita ya dari atas ke bawah ya, semua dari atas sampai ke dagu kita, begitupun samping kita sampai di batas telinga kita harus dibasuh semua, tapi tidak usah menggosok-gosok seperti kalau kita berwudu pakai air kan itu biasa digosok-gosok. Ini tidak usah ya, cukup diratakan dari atas ke bawah satu kali. Setelah itu, setelah wajah, ya, barulah kemudian kedua tangan kita. Tangan kita di sini ulama menyebutkan ada dua macam. Ada yang membatasi cukup sampai pergelangan tangan saja, pergelangan. Ada yang sampai di siku. Ada yang berpendapat sampai di siku. Kalau kami mengambil pendapat, ya cukup dengan pergelangan tangan. Baik tangan di depan, yaitu telapak tangan, maupun punggung tangan. Ya. Nah, tidak usah digosok-gosok lagi seperti orang berwudu yang pakai air itu, kalau digosok-gosok selajari. Ini kalau bertayamum tidak usah. Cukup satu kali usap wajah, setelah itu wajah baru tangan, mulai dari telapak tangan sampai punggung tangan, pergelangannya sudah cukup ya. Tidak usah sampai kemudian kita seperti orang berwudu ya, karena ada yang sampai menyamakan seperti orang berwudu ya, menggosok-gosok lengannya ya, sampai kemudian ada yang ke kepalanya ke atas, dari bawah ke belakang, dari depan ke belakang, tidak perlu sampai ada yang mengusap kakinya. Tidak perlu. Cukup ini keringanan yang diberikan oleh Allah dalam keadaan safar ya, atau dalam keadaan sakit ya, atau habis menyentuh perempuan ya, dan seterusnya. Kemudian kita tidak mendapatkan air, maka cukup dengan bertayamum pakai debu. Ini cara yang pertama, yaitu muka dulu baru tangan. Yang kedua, berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga ada dari tangan dulu baru kemudian muka. Insya Allah kedua-duanya. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya mengusap-ngusap kaki seperti orang berwudu ya, mengusap telinga, itu tidak ada. Cukup sederhana. Nah, dan Allah menutup ayat ini dengan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kana afuwan ghafura. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, afuwan ghafura, lagi Maha Pengampun. Coba bayangkan. Ayat tentang yang seperti ini ditutup dengan afuwan ghafura. Ya, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kalau biasanya orang berbuat dosa, ya, biasanya kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, nah, saking Maha Pemaafnya Allah terhadap kita yang sangat terbatas ini dalam menjalankan syariatnya, sampai kemudian Allah memberikan keringanan dalam menjalankannya, karena kapan tidak, maka kita akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan ya. Nah, jadi pernah terjadi di zaman sahabat, karena mengambil ijtihad tersendiri tanpa bertanya kepada Rasulullah, ada sahabat
yang dalam peperangan setelah terjadi peperangan kan malam hari istirahat. Pada malam hari itu seorang sahabat ini kemudian mohon maaf ya, dia mimpi basah. Dia mimpi basah, mau sholat subuh, ternyata dia sakit. Sakit ya, pada saat itu setelah mimpi basah dia sakit, demam. Akhirnya kemudian dia tanya, bagaimana ini? Nah, sahabat ini tanpa bertanya kepada Rasulullah, langsung mengatakan, kamu memang tidak usah berwudu, kamu cukup guling-guling saja, ya, guling-guling saja di atas padang pasir ini, ya, kamu guling-guling, kamu dianggap sudah mandi wajib. Setelah itu selesai, ya, kamu sudah bisa melaksanakan sholat subuh. Ternyata setelah ini sahabat karena sakit demam, ya, dia paksa dirinya guling-guling, tidak lama kemudian meninggal dunia. Tiba-tiba hal ini, ya ada yang menyampaikan Rasulullah, kenapa meninggal ini? Kemudian disampaikan bahwa sahabat ini menyampaikan, kalau dalam keadaan junub, ya guling-guling. Rasulullah mengatakan, kamu telah membunuhnya sebenarnya. Maksudnya apa Rasulullah, kamu telah membunuhnya? Kamu memberikan fatwa yang tidak engkau ketahui, tanpa engkau bertanya bahwa masih ada Rasulullah. Ya. Dan ternyata solusinya, orang ke dalam keadaan junub habis mimpi basah, maka cukup apa? Bertayamum. Tayamum itu cukup tempelkan kedua tangan, setelah itu usap usap wajah dan juga kedua tangan. Sudah selesai. Bagaimana? Habis junub tidak apa-apa. Ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu sekalian, inilah pentingnya kita belajar ya. Jadi dalam kondisi apapun Allah Subhanahu wa taala pun Maha memberikan pemaafnya ya. Maha pemaaf kepada kita, lagi Maha Pengampun. Masya Allah, tabarakallah.